Pada masa ini penting sekali untuk orang tua, guru, kemudian tenaga kesehatan peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan anak akan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini misalnya adalah dari genetiknya, suku bangsa, ras, ataupun jenis kelaminnya. Sebagai contoh misalnya pertumbuhan perkembangan anak perempuan tentu berbeda dengan anak laki-laki. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal atau faktor lingkungannya. Di sini faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh contohnya adalah gizi ibu pada saat hamil, kemudian nutrisi si anak, di mana anak itu tinggal. Misalnya anak yang tinggal di kota pasti berbeda dengan pola asuhnya dengan anak yang tinggal di desa. Terus kemudian kondisi sanitasi lingkungannya seperti apa, dan pola asuh serta kasih sayang dan stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Cara mendeteksi gangguan pertumbuhan perkembangan anak ini sebenarnya mudah. Untuk pertumbuhan, cara yang paling mudah kalau orang tua atau ibu yang sering bawa anaknya ke posyandu pasti bisa mengikuti grafik pertumbuhan anaknya, karena kan diukur anaknya, berat badannya diukur, panjang badannya diukur, dan lingkar kepalanya diukur, sehingga waktu grafik pertumbuhan itu sudah nggak normal atau nggak sesuai dengan garis hijaunya, pasti otomatis kita langsung di situ bisa melihat dari lebih dini untuk deteksi pertumbuhan. Nah, lalu bagaimana untuk deteksi perkembangan? Deteksi perkembangan juga kalau orang tua sering nih mengajak atau bermain anaknya, menstimulasi anaknya, pasti akan mendeteksi lebih dini. Sebagai contoh, bayi yang baru usia 3 bulan, waktu orang tuanya ajak bicara atau tersenyum tapi bayinya nggak senyum, itu aja sudah merupakan deteksi awal tahap perkembangannya. Wah, ada masalah nih anaknya, di usia 3 bulan kok belum bisa senyum, atau di usia 3 bulan dia belum bisa angkat kepala. Nah, pada saat itu semakin dini kita bisa mendeteksi gangguan tumbuh kembang, semakin cepat pula intervensi yang bisa kita berikan. Oke, pertumbuhan dan perkembangan anak pada era pandemi COVID-19 ini punya tantangan yang besar ya, karena efeknya langsung terhadap anak itu sangat luas. Sebagai contoh, ini sudah dibuktikan dari penelitian bahwa cakupan imunisasi anak-anak kita ini menurun, karena kan tadi posyandunya tutup atau puskesmasnya ada sebagian awal waktu itu tutup, sehingga anak-anak nggak bisa diimunisasi. Kemudian yang kedua, karena adanya pembatasan sosial, sekolahnya tutup. Harusnya anak-anak yang usia sekolah harusnya datang ke sekolah, ataupun mereka ada kesempatan bermain, itu jadi tidak memiliki kesempatan hal itu. Nah, itu juga ada gangguan, akhirnya ada anak-anak yang mengalami gangguan secara emosi dan mentalnya. Karena itu pada masa ini penting sekali untuk orang tua, guru, kemudian tenaga kesehatan peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, kelainan-kelainan pada pertumbuhan dan perkembangan anak secara umum bisa kita bagi dua, yaitu kelainan pertumbuhan dan kelainan perkembangan. Untuk kelainan pertumbuhan, misalnya anak-anak yang mengalami gizi kurang, gizi buruk, ataupun gizi berlebih, itu termasuk dalam kelainan pertumbuhan. Sedangkan untuk kelainan perkembangan, misalnya karena ada 4 komponen yang kita nilai pada perkembangan, contohnya misalnya anak-anak yang gangguan motorik, contohnya anak-anak dengan cerebral palsy contohnya, kemudian gangguan emosi dan perilaku, autisme, kemudian gangguan bahasa, contohnya adalah anak-anak yang terlambat bicara. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan proses alamiah yang akan dilewati oleh seluruh anak. Tetapi pada saat itu orang tua memegang peranan yang sangat penting pada proses ini. Adanya gangguan tumbuh kembang anak yang dideteksi secara dini akan semakin cepat pula ditangani, sehingga anak-anak yang nantinya besar menjadi anak-anak yang sehat dan berkualitas.